Ayo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di acara diskusi yang dilaksanakan pada Rabu, 3 November 2021 di ruang virtual Zoom. Topik yang akan kita bicarakan mengenai food estate. Saya, Dewi Alvidila, selaku moderator, akan mengatur jalannya diskusi malam ini. Di kelompok kami diketuai oleh Tafdila Tartil. Berikut nama-nama anggota kelompok kami, yaitu Tafdila Tartil sebagai tim oposisi, Alvin Syifa Pradana sebagai tim netral, Alifa Azara sebagai tim afirmasi, Elvani Girsang sebagai tim afirmasi, Herma Yuliantika sebagai pembaca PPT, Irfan Fauzi sebagai tim oposisi, Fernando Eliezer Loksa Sidauruk sebagai tim netral, Pinto Wijaya Gultom sebagai tim afirmasi, dan Silvi Putri Rahmawati sebagai tim posisi. Baik teman-teman, selanjutnya adalah penyampaian pendahuluan dan topik permasalahan. Saya persilakan untuk Herma Yuliantika membacakan materinya. Baik. Pendahuluan Food Estate Indonesia, Perkampungan Industri Pangan adalah sebuah program jangka panjang pemerintah Indonesia yang berguna untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri. Program Food Estate ini memiliki konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup hortikultura pangan, perkebunan, bahkan peternakan dalam suatu kawasan tertentu. Program ini dilakukan atas kerjasama Kementerian Pertanian dengan pemerintah daerah di beberapa kabupaten di Indonesia. Rencananya, Food Estate ini akan menjadi salah satu program strategis nasional PSN 2020-2024 yang disebut-sebut sebagai program super prioritas untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan. Next. Topik permasalahan. Papua yang kaya, lagi dan lagi dijadikan objek pembangunan. Kapitalisme dengan beragam wajah hadir dan diproteksi melalui berbagai produk hukum dan kebijakan. Perjuangan panjang dan suara lantang orang asli Papua untuk merebut daulat atas tanah, air, udara, dan hak dasar lainnya kembali menemui tantangan yang bernama kebijakan pembangunan food estate. Papua seolah tak bertuan. Masyarakat adat, orang asli Papua hingga pemerintah otonomi khusus sama sekali tidak dilibatkan dalam perencanaan kebijakan program food estate. Arahan lokasi food estate di Papua seluas kurang lebih 2.684.686 hektar, lebih dari 2 juta hektar berada di kawasan hutan. Diperjelaskan, kebijakan tersebut akan berpotensi mendorong laju konversi dan deforestasi di Papua. Lebih jauh, memberi ancaman lingkungan hidup dan relasi masyarakat dengan alam. Mosi pada hari ini, alih fungsi lahan hutan Papua seluas 1,2 juta hektar. Baik, setelah pembacaan topik permasalahan, selanjutnya saya buka untuk sesi diskusi. Dipersilakan untuk tim afirmasi menyampaikan sanggah argumentasi tentang topik permasalahan yang telah disediakan. Kepada Alif Azhara, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Jadi program food estate ini di Papua bukan satu hal yang baru. Pada pemerintahan sebelumnya di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, program serupa telah ada. Saat ini program tersebut bernama Merauke Integrated Food Energy Estate atau MIFEE, yakni rencana pembangunan food estate terintegrasi telah digaungkan pemerintah Jokowi sejak September 2020 untuk meningkatkan ketahanan pangan dalam mengakibatkan krisis pangan akibat COVID-19. Bagian selatan Papua dirancang sebagai salah satu pengembangan rencana food estate skala besar. Konsep terpadu akan mencakup pertanian, perkebunan dalam skala besar yang dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pusat produksi pangan nasional, penyediaan penyimpanan dan distribusi pangan sekaligus meningkatkan produksi pangan untuk mengurangi impor komoditas pangan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Alifa atas argumentasinya. Dipersilakan untuk tim kontra menyangga argumentasi dari Alifa Azahra. Saya persilakan kepada Silvi Putri untuk menyangga argumentasi tersebut. Baik, izin memberikan sanggahan. Pertama, program food estate ini bukan suatu program yang baru pertama kali dilakukan, tetapi program ini sudah pernah dilaksanakan di beberapa tahun yang lalu. Jika kita berkaca dari beberapa program food estate yang pernah dijalankan sebelumnya, angka kegagalan atau dampak yang ditimbulkan lebih besar dibanding dengan angka keberhasilannya. Menilik bahwa food estate itu merupakan alih-alih untuk memperkuat ketahanan pangan demi kesejahteraan rakyat. Menurut kami, program ini bukanlah solusi bijak dari ancaman krisis pangan. Kami pun meyakini bahwa food estate ini justru meningkatkan resiko deforestasi dan mengakibatkan kerusakan ekologi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sanggahannya dari Silvi Putri. Kemudian kami berikan kesempatan lagi pada tim afirmasi untuk memberikan sanggahan dari Silvi Putri. Kepada Elvani dipersilahkan. Baik, program food estate diajukan pemerintah sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Program ini juga masuk ke dalam daftar program strategis nasional atau PSN 2020 sampai 2024 serta rencana kerja pemerintah atau RKP 2021 sebagai proyek prioritas atau PROP di bawah PN2, yaitu membangun wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Nantinya komoditas pangan akan diproduksi di food estate antara lain padi, singkong, jagung, serta komoditas-komoditas strategis lainnya yang menyesuaikan dengan kondisi lahan. Tanah Papua yang subur di iklim tropis dan hujan turun hampir di sepanjang musim merupakan faktor agroklimat yang sangat cocok untuk pengembangan berbagai komunitas tanaman industri, baik kehutanan, hortikultura, maupun untuk tanaman pangan. Pada tahun 1971, kepadatan penduduk Provinsi Papua dihuni 8 orang untuk Papua Barat. Dan hingga saat ini Papua masih tercatat tingkat kepadatan penduduk yang rendah. Dan ini berakibat pada kekurangannya bahan pangan bagi masyarakat Papua jika tidak adanya lahan food estate. Terima kasih. Baik, terima kasih Alfani atas argumentasi yang telah diberikan. Kemudian dipersilakan kepada tim oposisi untuk menyangga argumentasi dari Alfani. Dipersilakan Tafdila Tartil untuk menyampaikan argumentasinya. Dampak ekologis dan sosial akibat food estate di Papua. Yang pertama, hak atas hutan dan pangan orang asli Papua berkurang seperti sagu mulai berkurang. Yang kedua, keanekaragaman hayati hutan Papua mulai terancam punah. Yang ketiga, deforestasi. Bencana ekologis hingga perubahan iklim pengembangan MIFE juga tidak luput dari permasalahan. Menguji klaim pemerintah yang menyatakan bahwa MIFE akan memiliki dampak lingkungan yang terbatas, kenyataan sekitar 50% lahan pertanian yang direncanakan berasal dari wilayah hutan yang sebagian besar terdiri dari hutan primer dan hutan sekunder. Berdasarkan alokasi lahan konsesi, proyeksi total emisi karbon yang terlepas diperkirakan mencapai 770 juta ton per tahun, yang 70%-nya berasal dari konversi area hutan. Selain itu juga ditemui hilangnya keanekaragaman hayati. Baik, terima kasih untuk Tartil atas sanggahan dari argumentasinya. Kemudian dilanjut dengan tim afirmasi yaitu Pinto, silakan untuk menyampaikan argumentasinya. Baik, bicara tentang food estate. Food estate ini juga dinilai akan memperbaiki fungsi lahan hutan. Berharap food estate tidak akan merugikan masyarakat adat, karena tujuan food estate itu membangun wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Terlepas dari tujuan mulia ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, lingkungan yang rusak dan punah keanekaragaman hayati akan menghancurkan mata pencaharian penduduk setempat yang menggantungkan hidupnya pada hutan. Namun, hal ini dapat dibenahi dengan adanya Sustainable Forest Management atau SFM. Baik, terima kasih Pinto atas argumennya.
Kemudian argumen tersebut dapat disanggah oleh Saudara Irfan Fauzi. Kepada Irfan Fauzi dipersilakan untuk menyampaikan sanggahannya. Ya, terima kasih moderator. Dari argumen-argumen yang sudah disampaikan, kami tim oposisi untuk proyek food estate yang diwacanakan pemerintah di Provinsi Papua harus ditolak. Alasan ini berangkat dari pengalaman masa lalu, di mana proyek serupa yang pernah dijalankan selalu menemui kegagalan dan mengakibatkan dampak yang negatif pada manusia dan lingkungan. Program food estate bahkan dapat dikategorikan sebagai cerminan di mana semakin kokohnya kuasa kapitalisme di tanah Papua. Orang asli Papua tidak ditempatkan sebagai manusia sesungguhnya. Tanah Papua dan masyarakatnya hanya diposisikan sebagai objek pembangunan. Food estate hanya semakin mempermudah perampasan hak orang asli Papua atas tanah dan alamnya. Lebih jauh, program ini akan semakin memarginalisasi orang asli Papua. Lalu menjatuhkan, bahkan memisahkannya dari identitas aslinya. Sekian. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada tim oposisi dan juga tim afirmasi telah menyampaikan argumentasinya. Dapat diambil kesimpulan untuk argumentasi dari tim afirmasi sendiri akan disampaikan kepada Alvin. Kepada Alvin dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menyimpulkan argumentasi pada tim afirmasi. Yakni mengantisipasi krisis pangan pada tanah Papua akan pandemi COVID-19 dengan mengembangkan rencana food estate yang berskala besar, yang dimana dapat menyelesaikan kondisi lahan komoditas tanaman industri, baik itu kehutanan, hortikultura, atau tanaman pangan. Dengan demikian, tujuan terciptanya food estate ini akan membangun wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Walaupun begitu, karena keragaman hayati akan hancur dan masyarakat setempat hanya tergantung dari hasil hutan saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kesimpulannya dari Alvin. Kemudian dari tim oposisi sendiri akan disampaikan kesimpulannya oleh Fernando. Pada Fernando dipersilahkan. Jadi kesimpulan dari tim kontra ini adalah program estate melakukan hal yang baru dari dampak ekologis, sosial, dan food estate. Yang pertama, hak dan hutan pangan orang asli berkurang, contohnya seperti sagu. Yang kedua, keanekaragaman hayati hutan pada Papua mulai punah. Dan yang ketiga, terjadinya deforestasi, bencana ekologi, dan perubahan iklim. Yang dimana kejadian serupa di Papua, proyek yang dijalankan selalu menemui kegagalan dan mengakibatkan dampak negatif pada manusia dan lingkungan hidup. Dan juga pada tanah Papua hanya digunakan sebagai objek pembangunan dan membuat orang asli Papua memisahkan dari identitasnya. Baik, terima kasih. Penyampaian argumentasi telah selesai. Kepada peserta diskusi yang saya hormati, peserta diskusi yang berbahagia, diskusi ini telah berakhir. Dengan mengucap syukur alhamdulillah, debat ini saya tutup. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.